Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Mushola Al-Muhajirin, Ketua DKM Andi Erlangga, seluruh para sesepuh, seluruh para tokoh masyarakat, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengulangi satu ahli, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah mengingatkan hati kita, Allah lapangkan hati kita duduk di taman surganya Allah, majelis ilmu, melakukan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis 372. Ya betul ya. Belum meninggal 375. Saya akan bawa kita lupa kali. Udah ada 375. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal amalu rahmatun minallahi li ummati, laulal amalu ma ardu'at ummun waladat, wala ghursa ghorisun syajara. Artinya, innamal amalu, sesungguhnya berangan-angan, bercita-cita. Orang punya angan-angan, punya cita-cita. Rahmatun itu merupakan rahmat minallahi, yang datangnya dari Allah, li ummati, untuk umatku. Jadi orang punya harapan, punya cita-cita, punya angan-angan, itu boleh.
dan itu merupakan rahmat. Yang penting jangan panjang anak-anak, jangan kepanjangan anak-anak. Artinya punya harapan, punya cita-cita yang realistis. Yang realistis artinya apa? Masuk akal. Gajinya berapa, cita-citanya apa, disesuaikan. Umpamanya sebulan gaji 20 juta. Amin aja. Disesuaikan, sebulan 20 juta. Semoga Fortuner kebelian. Itu namanya masuk akal tuh, gaji 20 juta. Gaji sebulan 5 juta. Jangan ngarep-ngarep Fortuner, Pak. Kesampean enggak, stres. Disesuaikan. Nah, punya harapan, punya cita-cita, angan-angan semacam itu bagian dari rahmat Allah. Kenapa? Di situ ada semangat untuk hidup. Kalau orang sudah nggak punya cita-cita, udah nggak punya harapan macam-macam, ya udah, baru udah selesai kehidupan dia. Ditanya pengen apa? Nggak pengen apa-apa. Pengen makan apa? Nggak pengen makan apa-apa. Terus pengen ngapain? Nggak pengen ngapa-ngapain. Yang mending mati. Nah, udah selesai tuh. Udah selesai dalam harapan. Sampai digambarkan laulal amal, seandainya tidak ada harapan, ma'ardu'at, niscaya tidak akan mau menyusui seorang ibu waladan kepada putranya, kepada anaknya. Kalau seandainya seorang ibu gak punya harapan terhadap anaknya, niscaya dia tidak akan mau menyusui. Betul, Bu? Kenapa kita rela nyusuin, membiayai, nafkahi, nyukupin kebutuhan anak? Kenapa? Karena kita punya harapan. Harapannya apa? Semoga anak tumbuh besar jadi anak yang solih, anak yang sehat, anak yang bisa membahagiakan orang tua, bisa menarik ke dalam surga Allah. Nah, harapan itu loh Pak yang membuat kita, hidup kita bertambah semangat. Bayangin Pak, kalau ada ibu udah gak arep-arep tuh kepada anaknya, pasti ibu itu akan cuek, gak mau nyusuin, gak bisa diharapkan. Nah, disinilah yang disebut rahmat Allah. Udah gede tuh anak, udah digedein, yang tadinya bodoh, udah pintar, udah pintar cantik lah. Diambil orang tuanya rindu apa marah? Kenapa itu? Orang tuanya kita ganti rugi kan? Kenapa nggak kita ganti rugi? Ya kan? Itu namanya rahmat, Pak. Itu rahmat. Kalau seandainya kita hitung-hitungan itu dalam rangka bisnis, harusnya orang tua marah, aja, buat yang gedein, buat yang pinterin, ambil bayar gitu. Tapi nggak ada orang tua begitu. Justru kalau ada orang tua begitu, dia ada orang tua apa? PA ya, gimana sih? Dan nggak ada ceritanya hitung-hitungan tuh nggak ada. Boleh kamu ambil, kamu jadi istri boleh, tapi itu biayanya. Biaya menyusui, biaya pampers, biaya perawatan, biaya pendidikan, kan nggak ada orang itu. Betul. Itu namanya. Makanya itu hebatnya seorang orang tua baik ayah maupun ibu, dia semangat mendidik anaknya, nyusui segala macam, karena dia punya harapan satu saat anak ini akan membahagiakan orang tuanya di dunia dan akhirat. Makanya yang merasa jadi anak masih ditumbuhi orang tua, bahagiain orang tua kita. Umum masih hidup, dan konsekuensinya menjadi besar Pak. Konsekuensinya ketika ada anak menyakitin hati orang tua, langsung dihukumi durhaka. Kenapa kok langsung dihukumi durhaka? Karena nyakitin hati orang tua, hati orang yang berjuang.
mengorbankan segala sesuatunya untuk anak. Tiba-tiba anak malah nyakitin, makanya langsung dicap sebagai anak yang durhaka. Anak yang durhaka tidak dapat ridhonya Allah. Orang yang tidak dapat ridhonya Allah jangan harap bisa masuk surga. Ini yang merasa masih punya orang tua dirawati ibadah. Selanjutnya wala gorosa. Wala gorosa dan tidak akan menanam. Gorisun yaitu seorang petani menanam apa saja, pohon atau tanaman. Kalau gak ada harapan, gak ada angan-angan, gak ada harapan, petani gak ada yang mau nanam padi, Pak. Kenapa mereka sampai rela nanam padi? Butuh berapa bulan tunggu panen itu, Pak? 6 bulan, Pak. 6 bulan itu tunggu panen. Dia berjuang tuh dari menyiapin sawahnya, membaca, menyuburkan sawahnya. Dia tanam tuh satu persatu. Gak pakai mesin kan, Pak? Bu, Ibu gak punya pengalaman nanam padi ya? Itu namanya padi itu gak pakai mesin tuh, tangan satu-satu. Udah begitu jalannya mundur, gak boleh maju. Bayangin itu perjuangan seorang petani segitu beratnya. Ditanam, dirawat, dipupuk, dijagai. Kenapa sampai segitu semangatnya berkorban, berjuang? Karena dia punya harapan. Harapannya apa? Nanti kalau panen dapat untuk bisa buat makan, bisa buat biaya ini itu. Itu namanya harapan. Dan harapan itu datangnya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tidak boleh tulul amal. Tulul amal itu apa? Terlalu panjang harapannya, terlalu panjang angan-angannya. Wah, ngarep-ngarep. Tenang, insya Allah nanti dapat emas dari pancoran emas. Lagi banyak tuh orang stres tuh. Dia wirid tiap malam. Biar apa? Biar ditunjukkan pancoran emas. Maksudnya ada emas beneran. Ada emas beneran di pancoran emas. Nanti kalau dapat itu bicaranya bukan miliaran, triliunan. Dia udah berhayal tuh, wah dapat 3 triliun nih. Buat apa? Akhirnya terjadi apa? Kalau kepanjangan angan-angan cuma wirid doang, kerja males. Ya, kalau pagi tidur, malam begadang, nggak mau kerja. Karena terlalu panjang angan-angannya, nggak masalah. Dulu ada banyak orang stres, gila ngejar uang Soekarno. Pernah tahu Pak? Uang Soekarno. Dia bilang wah ini uang Soekarno triliunan. Caranya begini, wah dia kerja. Ada informasi di sana, dia datang ke sana. Kerja enggak berantakan semua. Yang di rumah udah terjual semua. Mobil, motor dijual. Kata dia tenang, motor jual, mobil jual nggak apa-apa. Ntar beli 10 biji juga gua beli. Udah gitu aja Pak, ngomong aja Pak. Karena bicaranya udah triliunan Pak. Terlalu panjang angan-angan. Kesampean enggak, stres. Kalau sudah panjang angan itu bukan rahmat Allah Pak. Itu udah setan yang bermain di situ. Angan-angannya terlalu panjang. Makanya dibedakan. Angan-angan kita ini rahmat atau godaan setan. Itu disesuaikan. Kalau nggak masuk akal, jangan diteruskan, jangan mau. Dalam dulu banyak orang yang kena uang Soekarno Pak. Yang kata ya, paling paham beliau. Wah, bisa-bisa gitu. Apa hasilnya? Nggak ada hasilnya. Ini Ramadan lagi rame juga nih, tiap malam kirim. Infonya udah sampai ke saya Pak. Nyari apa? Nyari emas, pancoran emas. Stres. Iya Pak, berarti berantakan semua keluarganya itu. Panjang angan-angan. Yang realistis saja. Kerja semampunya, dapat rezeki berapa disyukuri, alhamdulillah. Pengen angan-angan, pengen umroh, cakep tuh. Angan-angan tuh yang begitu-begitu tuh, pengen umroh, pengen ngaji, cakep. Saya besok kalau pensiun pengen berangkat umroh, cakep tuh. Apa nih kerjaan Anda?
Intervensi itu tangan-tangannya masuk akal. Nah itu rahmat Allah. Makanya kalau kita punya anak, ditanya cita-cita pengen jadi apa? Itu penting Pak, karena cita-cita itu akan bisa terukur seberapa semangat dia orang ini akan menjalani kehidupan. Kalau anak cita-citanya pengen apa? Cita-citanya pengen game berbahaya itu apa? Dan itu akan menentukan semangat menjalani hidupnya ini seperti apa. Cita-cita. Dulu juga begitu, saya waktu kecil cita-citanya apa? Pokoknya cita-citanya saya pengen jadi kiai. Sampai saya mondok itu sampai sepupu saya itu pegawai negeri. Sampai ngomong begini, bocah mondok terus besok kerja apa, makan apa, begitu. Aduh. Karena dia pikir orang yang bisa kerja bisa makan itu orang yang punya ijazah. Kalau mondok nggak punya ijazah. Dulu pemahamannya kolot begitu Pak. Padahal ijazahnya sampai sekarang nganggur Pak. S1 S2 saya itu nganggur di rumah Pak, aku pakai. Artinya apa? Urusan kerja sama rezeki itu dua hal yang berbeda. Orang yang bisa kerja belum tentu dapat rezeki. Orang yang nggak kerja belum tentu nggak dapat rezeki. Jadi tenang aja. Yang penting masuk akal, punya harapan yang jelas. Rawahu ad-Dailami. Pak Haji. Pak Haji masih punya harapan apa Pak? Yang ingin dicapai Pak? Apa itu? Iya apa? Harapan hidupnya apa? Bisa umroh lagi? Cakep. Begitu. Bisa nikah lagi? Boleh nggak? Enggak. Artinya cita-cita itu harus ada biar kita tambah semangat hidup. Kalau udah pengen apa, udah pengen apa, udah siap-siap deh. Tidak harapan udah selesai. Begitu Pak. Silakan bercita-cita setinggi langit, tapi yang masuk akal. Jangan sampai stres duluan. Rawahu ad-Dailami wa ghairuhu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami wa ghairuhu dan juga selain Imam ad-Dailami. Hadis berikutnya. Innama ya'riful fadla li ahli al-fadli dzul fadli. Ini kalimatnya indah. Innama sesungguhnya ya'rifu mengetahui al-fadla keutamaan. Seseorang mengetahui al-fadla sebuah keutamaan li ahli fadli yang bakal dimiliki oleh orang yang ahli, oleh pemiliknya. Siapa orang yang bisa mengetahui itu? Dzul fadli, hanya orang yang memiliki keutamaan. Artinya orang yang tahu oh si fulan punya keutamaan, punya kelebihan ini, yang bisa tahu itu sama-sama orang yang punya kelebihan. Orang tahu oh si fulan ini wali. Yang tahu dia wali adalah yang wali itu sendiri. Kalau nggak wali, nggak bisa nggak bahwa dia wali, nggak bisa, ngomong kosong. Jadi yang tahu si fulan wali atau tidak itu adalah sama-sama wali. Oh ini kiai, ini pura-pura kiai, ini kiai bohongan. Yang tahu kiai benerannya sama-sama kiai Pak. Orang awam nggak bisa. Orang awam itu sering terjebak pada penampilan. Pokoknya kalau pakai gamis, kutu-kutunya gede, bawa tasbih disebutnya kiai, ulama, habaib. Ternyata penipu. Terjadi itu Pak. Terjebak dengan tampilan. Yang tahu benar-benar oh ini benar-benar kiai benar nih. Yang tahu ya kiai. Oh ini ulama bohongan ini, penipu modus nih. Yang tahu ya ulama itu. Makanya maaf ketika Bapak menyebut seseorang dengan gelar, maka pastikan Bapak benar-benar sudah
memverifikasi gitu loh Pak. Udah diverifikasi, sudah ditasbihkan, benar nggak dia itu ulama, benar nggak dia itu kiai, jangan-jangan abal-abal nih, terjujur penipuan. Kasus begitu banyak, kemana-mana pakai gamis, kerudungnya kerudung syar'i. Kalau ngomong subhanallah, walhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, suaminya jidatnya hitam, kalau ngomong halus. Ternyata nipu 8 miliar. Dulu tinggal di Rawadinok. Ada kata lain terjebak, ketipu akhirnya. Wah, ini ulama kiai ternyata malah predator, malah tindakan asusila. Dukun, hasilnya ternyata dukun, bukan kiai. Makanya jangan gampang-gampang nyebut si kiai kalau belum tahu rekam jejak perjalanan tolabul ilminya, jangan sampai begitu. Bahaya Pak. Nah, ini yang dimaksud orang yang tahu si fulan punya kelebihan apa enggak adalah orang yang sama-sama punya kelebihan. Itu Pak. Kalau yang enggak levelnya kita nggak bisa ukur. Saya itu pernah Pak diundang acara di daerah Cilacap. Begitu selesai acara memang nggak masak di rumah. Pak Kiai, kita makannya di luar ya. Saya bawa anak yatim dari pagi asuhan itu, saya bawa. Akhirnya makan keluar di restoran. Acara kita tiba di restoran, makan di situ. Itu pegawainya tuh sampai bingung. Ini nanti yang bayar siapa Pak? Kok jatahnya ada begitu? Gak ketahuan, bosnya yang mana gak ketahuan Pak? Emang bosnya tuh nyantai, pakai sendal jepit, ya pakai baju lengan pendek, itu pun gak kelihatan mewah juga. Tapi dia bosnya, dia banyak orang hasilnya. Artinya kita sering terjebak. Yang kelihatannya miskin ternyata kaya, yang kelihatannya kaya ternyata dia nggak punya duit, gitu. Penampilan doang. Jadi yang kaya sama-sama satu level, satu circle kalau bahasa anak sekarang. Kalau nggak satu circle susah tebaknya. Si pulang siapa susah. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Makanya nanti Pak, pada akhirnya orang itu akan dikelompokkan sesuai dengan kondisi dia. Kalau dia orang saleh, dia akan ketemu orang saleh dimanapun dia berada. Dia mau kemana, dia ketemunya orang saleh. Kalau dia orang yang senang ngaji, mau kemana aja ketemunya ya orang yang senang ngaji. Satu level, satu circle. Gitu. Kalau dia hobinya mancing, itu mana baik, pasti ketemunya tukang mancing. Percaya nggak Pak? Akan ketemu komunitasnya. Kalau dia hobinya nyawet, kemana aja ketemunya tukang sawit. Mau ke Rawadinok, ke Bulang Timur, ke Mombol, ketemunya aja tukang sawit juga. Kenapa? Itu sudah sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah, makanya disinilah kita menjadi bisa meraba. Saya ini termasuk hamba yang disayang Allah, hamba yang dirahmati Allah. Lihat tiap harinya kita akan ketemu komunitas orang-orang apa. Maka kita sering berdoa, walhidni bis-shalihin. Ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Karena itu akan menentukan nasib kita di dunianya saleh, nanti di akhirnya kumpul lagi sama orang-orang saleh. Maka dari itu dibaca Allahumma alhidni bis-shalihin. Ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Kemana aja ketemu Pak. Begitu. Rawahu ad-Dailami. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Selanjutnya hadis berikutnya 377. Intidarul faraji minallahi ibadatun. Wa man radiya bil qalili minar rizqi radiyallahu ta'ala anhu bil qalili minal amal. Ini luar biasa.
intizarul farati, menunggu kabar gembira, menunggu kebahagiaan minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadatun, itu bagian dari ibadah. Bapak lagi usaha nih, lagi usaha, Bapak punya harapan ini kalau laku, sukses, utang bisa lunas dibayar. Bapaknya begitu. Bapak nungguin tuh, nungguin kapan Allah akan nolong saya, kapan ini bisa laku. Itu namanya Bapak menunggu kabar gembira dari Allah. Baru nunggu doang tuh Pak, itu sudah dihitung ibadah. Jadi jangan pernah putus asa. Kayaknya gak ada harapan ya. Jangan. Begitu Bapak putus asa, Bapak sudah berbuat maksiat kepada Allah. Maka orang itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, selalu punya harapan dan menunggu kabar gembira, itu sudah dihitung ibadah. Jadi yang sabar, ditungguin. Waman rodiya bil qawli, waman dan siapa saja rodiya yang ridho bil qawli, ini dengan sesuatu yang sedikit minar rezeki, dari rezeki. Bapak kalau ridho dengan sedikit rezeki yang Allah berikan, maka radhiyallahu ta'ala anhu, maka Allah akan ridho terhadap orang tersebut bil qalili minal amal, dari sedikitnya amal ibadah kita. Kita ridho dikasih sedikit, kita ridho. Maka kalau kita ibadahnya sedikit, Allah juga ridho. Jadi tinggal baca begitu Pak. Itu artinya kalau Bapak kasih rezeki yang banyak, berarti ibadah kita harus banyak apa sedikit? Harus banyak. Jadi harus sendiri. Kalau Bapak dikasih rezeki banyak, kalau ibadahnya sedikit, siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap nikmat akan dicabut lagi oleh Allah. Alhamdulillah. Bapak bisa perhatikan, orang yang Allah titipin nikmat yang banyak, kok ibadahnya sedikit, Bapak lihat deh, entah kapan akan dicabut lagi nikmat Allah. Tapi kalau ada orang dititipin rezeki banyak, terus ibadah juga rajin, biasanya itu rezeki awet Pak, awet sampai dia mati, jatuh ke anak, ke cucu itu masih awet. Sebab kenapa? Berbanding rezeki yang banyak, ibadahnya juga banyak. Terus kita bagaimana? Kita rezekinya sedikit. Ya kalau sedikit, Bapak ibadah sedikit, Allah ridho. Tapi kalau Bapak dapat rezeki sedikit, kok Bapak malah nggak mau ibadah, ngambek. Ada kan orang begitu Pak, ngambek dia sama Allah. Karena dapatnya sedikit, nggak sesuai harapan katanya. Kok ngambek, malah namanya kita namanya nyungsep Pak, Bapak belum tuh. Makanya jangan ngambek. Orang mau ngambek malah tambah Bapak belum Pak. Terus bagaimana? Udah jalanin ibadah semampunya. Gak bisa tahajud ya gak apa-apa. Emang kamu lagi miskin. Lagi miskin, orang miskin gak tahajud itu gak apa-apa. Yang masalah itu orang kaya tapi gak mau tahajud, itu bermasalah. Nah ini orang miskin gak tahajud, gak apa-apa. Orang miskin, orang miskin gak sholat duha, ya gak apa-apa. Orang miskin dia sibuk kerja. Tapi kalau orang kaya Tuhan enggak, tahajud enggak, dia namanya nyari perkara sama Allah. Kenapa? Gak sesuai, dikasih banyak ibadahnya cuma nyawa tahajud doang. Hati-hati itu dicabut lagi sama Allah. Begitu Pak. Jadi orang kaya akan jadi orang miskin Pak. Kalau siap kaya ya siap ibadah yang rajin. Kalau enggak, awas tuh udah dicabut lagi itu. Ini hadisnya begitu Pak. Saya pengen jadi orang kaya, siap apanya? Ibadahnya itu harus siap. Pengen jadi orang kaya, ibadahnya malas-malasan, dicabut lagi Pak. Lihat aja. Nah,
Yang keren itu Pak, walaupun dikasih Allah rezeki sedikit, tapi ibadahnya banyak, itu keren Pak. Kerennya kenapa? Ya Allah akan semakin senang di orang itu. Yang sedikit aja ridho, bagi banyak Allah tambah ridho. Kalau udah begitu, nanti lihat tuh, biasanya orang begitu tuh cepat atau lambat Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, setinggi-tingginya, bisa mengalahkan semua yang ada. Fenomena semacam itu saya sudah sering ketemu Pak. Teman saya, teman mondok namanya Abdul Fatah. Teman mondok baru 3 tahun Pak. Saya tahu persis bagaimana dia itu mondok nggak punya biaya. Dia itu buruh masak, masakin teman-teman dari 5 orang. Udah saya masakin, yang penting saya boleh ikut makan. Sampai nggak punyanya. Betul Pak. Selama 3 tahun itu begitu Pak. Pulang selesai ngaji, buru-buru kerja di samping pondok itu ada tukang jahit, untuk jahit, motongin kain gitu Pak. Begitu, tapi ibadah tekun Pak, haji haji, Tuhannya haji, mesti luar biasa bekerja. Sekarang Pak, sekarang nih jadi orang terkaya nomor 2 di Kota Kudus. Nomor 2. Kalau ketemu saya, kalau sekali melon dan ketemu, saya nggak ngomong apa-apa, cuma senyum dari jauh di parah itu, gitu. Kalau beli belajar. Memang Allah Maha Adil. Sudah waktunya antum itu orang kaya, antum udah pernah jadi orang yang paling sengsara. Nah, gitu loh Pak. Bapak memang ditakdirkan kita miskin, tapi benar kita rajin, entah kapan pasti, bukan insya Allah pasti diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dikasih rezeki banyak, tapi kok malas ibadah, pasti akan dicabut lagi oleh Allah. Nauzubillah min. Silakan kaya dan miskin. Kalau kaya harus memantaskan diri gitu loh Pak. Kalau ingin kaya harus memantaskan diri. Bagaimana cara memantaskan diri? Ibadahnya yang rajin. Yang kaya ibadah malas. Nah, Rawahu Ibnu Abi Dunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Hadis berikutnya kita sampai jam 9. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Unzuru, lihatlah oleh kalian ilaman kepada seseorang, huwa yang mana orang tersebut asfala minkum, lebih rendah daripada kalian. Jadi kalau mau lihat orang yang kondisinya lebih rendah dari kita, lebih kasihan, lebih memprihatinkan, begitu Pak. Tujuannya apa? Biar kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jangan muluk lilipan nanti, lilipan. Begitu Bu. Ibu sehari-hari digaji, dikasih uang belanja suami 300.000 Pak. Disyukuri, jangan datang mulu, wah itu istrinya dewan 500.000, ibu gak syukur nanti ya. Jadi syukuri, alhamdulillah dia dikasih uang belanja sehari 300.000, itu tetangga cuma 50.000, alhamdulillah. Begitu. Dikasih uang belanja 50.000, tetap alhamdulillah. Masih ada yang ngasih uang belanja, itu tetangga janda gak ada yang ngasih uang belanja, alhamdulillah. Begitu cara. Urusan dunia, lihat orang yang ada di bawah kita, biar kita tambah bersyukur. Bukan nyombong, tapi syukur. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lanjutannya, wala tanzuru, dan janganlah kalian melihat ilaman kepada
fauqakum, ada di atas kalian. Kalau kita nggak mulu lihat orang yang ada di atas kita nggak akan bisa syukur. Yang ada ngeluh mulu, gerutu mulu, ngamuk mulu. Dikasih uang belanja suami nggak ada syukur-syukurnya, ngeluh mulu. Ada istri model begitu? Di sini mah nggak ada banyak. Digilir, ngeluh mulu, marah mulu. Akhirnya saking karena tidak tahan, gitu bagaimana? Nekat. Merasa orang dikasih uang belanja suami, nekat, ngutang, pinjol. Sekarang lagi rame, pinjol, pinjaman online. Akhirnya sengsara sendiri. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Nah, ini Rasulullah ngajarin kita latihan syukurnya seperti itu. Latihan syukurnya seperti itu, latihan paling dasar. Latihan khusus bagi orang-orang awam kayak kita nih. Latihan begitu. Kemana-mana jalan kaki nggak apa-apa, syukur alhamdulillah. Masih ada orang yang nggak bisa jalan. Kemana-mana didorong pakai kursi roda, nggak apa-apa, alhamdulillah masih bisa naik kursi roda. Masih banyak orang yang cuma rebahan di balik, nggak bisa kemana-mana. Jadi syukur terus sekali. Ini latihannya dari orang awam. Kalau orang sudah berilmu, latihannya nggak begitu, Pak. Kalau orang sudah berilmu, dia akan bersyukur, nggak usah pakai nunggu liatin orang yang ada di bawahnya. Orang kalau sudah berilmu, dia akan terus bersyukur, nggak pakai nunggu lihat orang yang ada di bawahnya. Mau dikasih apa bayarnya Allah yang ada, alhamdulillah. Sampai umpamanya dikasih istri cerewet sekalipun, Pak, tetap alhamdulillah. Kenapa? Hatinya sudah terlatih. Dia selalu bisa melihat sisi angle di mana dia menumbuhkan rasa syukur. Dikasih istri cerewet, Bapak, masih bisa alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan cerewetnya itu saya menjadi suami yang hati-hati. Ya, jadi ada sisi positif yang dia lihat, yang membuat dia syukur. Itu kalau sudah berilmu. Jadi gak usah pakai nunggu orang yang ada di bawahnya. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah. Kenapa kita nggak boleh melihat orang yang ada di atas kita? Fahuwa ajdaru. Fahuwa, karena orang itu ajdaru akan menjadi dinding pembatas. Ajdar, dinding pembatas. Allah tazdaru nikmatallahi alaikum. Allah tazdaru, sehingga kalian tidak bisa bersyukur nikmat Allah terhadap nikmatnya Allah alaikum yang sudah diberikan kepada kalian. Gak bisa bersyukur kenapa? Ada dinding pembatas. Dindingnya apa? Karena kami suka lihat orang yang lebih hebat di atas kami. Makanya kita nunduk tuh Pak, urusan dunia kita nunduk lihat yang ada di bawah kita, sehingga kita pandai bersyukur. Kemarin saya sakit gigi, Pak. Sakit gigi yang saya rasakan paling sakit itu kemarin. Dari mau maghrib sampai pengajian saya liburkan, sampai 12:30 baru reda. Saya mau ngeluh, nggak berani. Mau teriak, malu. Gunanya saya panggil dulu, bangun, temenin sampai rusak-rusak. Itu kepala luar biasa sakit. Kata budanya, alhamdulillah ya, cuma gigi doang yang sakit. Dan saya itu alhamdulillah, itu baru satu gigi, Pak. Dan itu hebatnya Allah, Pak. Allah tuh ngasih orang sakit gigi itu cuma satu, Pak. Nah gantian, besoknya satu lagi, sebelah mana gantian. Allah nggak sakit gigi, nggak sekaligus 5-5-nya sakit, enggak. Nggak ada ceritanya orang sakit gigi itu sekaligus 5 atau 10 itu nggak ada. Satu. Ya gaji ya. Nah sembuh seminggu kemudian sakit lagi satu, sebelah mana kayak beda. Bedanya balik pulang, udah sakit gigi.
pindah-pindah satu-satu. Coba bayangin, kalau gigi itu semua ini mau sakit banget coba. Waduh, udah kayak apa? Nah, artinya kalau kita sudah punya ilmu, ternyata bersyukur itu tidak jalan bentuk nikmat. Dikasih sakit loh bisa bersyukur, Pak. Karena kita melihat sisi akhir, alhamdulillah cuma gigi, alhamdulillah cuma satu yang sakit. Coba kalau semuanya sakit banget, kayak apa rasanya? Nah gitu loh. Jadi latihannya begitu nanti, biar kita itu bersyukur. Tambah satu lagi, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Unsur, tolonglah akhaka saudaramu zaliman yang berbuat zalim, aw mazluman atau yang terzalimi. Ini hadis, Pak. Kalau salah paham bahaya. Tolonglah saudaramu yang sedang berbuat zalim. Gimana cara ngomongnya? Tolong, yang kedua, tolonglah saudaramu yang sedang terzalimi. Ini rada-rada gampang nih, paham nih. Makanya di sini kita butuh guru. Jadi perintah Rasulullah, tolonglah saudaramu, satu saudaramu yang sedang berbuat zalim. Tolong itu. Nolonginya gimana? Bukan kau mensukseskan kezalimannya, bukan. Tapi nasihati biar dia enggak jadi berbuat zalim. Itu cara kita menolong saudara. Kita tahu nih saudara kita mau berbuat jahat nih. Dia udah ngancam nanti mau bakal gua begini-begini. Nah, Bapak hadir sebagai penolong, kasih nasihat, jangan yang begitu itu dosa, jangan yang begitu itu bahaya, kalimatnya besar. Mending ayo ikut saya kita makan, jangan nyari makan yang enak terus tidur. Itu cara kita menolong saudara yang mau berbuat zalim. Jangan salah paham, salah paham. Mau ngapain? Guru, ayo saya bantuin. Itu bukan menolong, Pak. Itu namanya benar-benar ngajak zalim itu. Al-Madluman, tolong saudaramu yang terzalimi. Nah kalau ini gampang nih paham kita. Caranya gimana? Caranya ini juga jangan sampai salah, Pak. Caranya hibur hatinya, besarkan hatinya, jangan dikomporin. Nah ini bahaya nih. Umpamanya di suami istri lagi berantem, terus istrinya ngadu ke ibu. Ibu tolongin tuh istrinya yang merasa terzalimi oleh suami, tolongin. Caranya gimana? Besarkan hatinya. Gak apa-apa, disadari. Ingat udah ada anak, nanti juga baik. Udah diemin aja. Itu namanya nolongin, Pak. Tapi kalau ibu malah begini ngomongnya, suami begitu malah brengsek, mending minta cerai baik. Itu bukan nolongin, itu namanya ngomporin. Paham Pak ya, Bu? Kadang-kadang begitu, wah kayaknya nolongin, saya bilangin, bukan bilangin, kamu malah ngomporin, malah merusak rumah tangga orang. Kalau nolongin itu mendamaikan, itu nolongin, jangan ngomongin. Kelihatannya kalimatnya sepele. Kamu nggak ikut jalan-jalan? Enggak. Kenapa? Suami nggak izin. Kamu itu nggak pernah jalan-jalan, padahal suamimu sering jalan-jalan. Kalimat sederhana, Pak, seperti itu bikin bisa pecah rumah tangga. Begitu dia pulang tuh istri ke rumah ketemu suaminya langsung ngomong, kamu jalan-jalan mulu, saya nggak pernah jalan-jalan. Gara-gara dikomporin sama tetangganya. Hati-hati Pak, kalimat kita yang kata sederhana bisa membuat orang. Kalau sampai itu pecah keluarga, cerai gara-gara rumah kita nanggung dosa. Maka saya sering kedatangan tamu yang bermasalah begitu, saya usahakan untuk damai, untuk sabar. Kalau sambil keputusan
Itu caranya. Kila kaifa ansuluhu dzaliman. Lalu ditanyakan, bagaimana caraku menolong saudara yang berbuat zalim? Rasulullah menjawab, tahjuzuhu, cegahlah dia, wa tawudduhu, dan tahanlah dia, anidzulmi, dari melakukan kezaliman. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya sikap seperti itu, nasruhu, berarti sudah menolong saudaranya yang berbuat zalim. Jangan malah dikompori, Pak. Salah satu orang yang tidak akan bisa mencium bau surga, satu, orang yang memutus silaturahim. Yang kedua, orang yang melakukan namimah, adu domba. Yang ketiga itu mau suka ngompor-ngomporin orang, dia berantem. Terus kalau udah berantem, kita seneng lihat dia rugi nanti kita. Kita lihatnya dari jauh. Orang seperti itu orang yang jahat, orang yang sadis, maka ancamannya besok tidak bisa mencium bau, apalagi masuk nyium aja enggak. Nah, makanya Bu, kalau nggak bisa nasihatin baik, mending diem. Bahayanya itu sampai segitunya, Pak. Nah, semoga Allah pelihara keluarga kita dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Diri kita Allah pelihara dari segala macam perbuatan yang merusak agama, dan kelak kita dikumpulkan di dalam surga Allah. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.